Kitab Amsal pasal yang ke-12. Kita akan belajar kebenaran ini supaya Tuhan itu membawa rencana kekalnya dalam kehidupan kita. Orang jahat terjerat oleh apanya? Pelanggaran bibirnya. Tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Saudara, saya nggak tahu berapa banyak orang pernah mencoba. Tapi saya percaya kalau saudara nggak pernah mencoba, pasti saudara pernah ngerti. Menurut saudara, puasa tidak makan atau puasa tidak ngomong yang paling berat? Cepat jawab. Ayo, puasa yang mana? Gak usah malu-malu, cepat jawab. Puasa nggak makan atau puasa nggak ngomong? Wih, hebat jawabannya. Ternyata betul. Menahan berbicara itu lebih sulit daripada nahan makan. Betul nggak, saudara? Apalagi orang yang banyak ngomong, wah, tersiksa betul dia kalau nggak ngomong itu. Nah, pernahkah saudara memperhatikan dalam kehidupan ini? Ternyata firman ini datang kepada kita. Pelanggaran-pelanggaran yang kita alami, yang kita lakukan. Kalau ada kata pelanggaran, berarti ada kata kerusakan. Betul nggak? Semua dilanggar itu pasti rusak. Ternyata kerusakan-kerusakan yang dihasilkan karena pelanggaran-pelanggaran kehidupan kita itu tidak terjadi karena langkah kaki kita. Tidak terjadi pada mulanya, itu karena perbuatan-perbuatan kita. Firman ini menyatakan ternyata pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam hidup kita karena bibir kita yang doer. Maaf kalau saya berkata ini. Kalau istilah pakai bahasa bengkel, dol sudah itu murnya. Sehingga kalau nggak ngomong tuh nggak enak betul. Nah, saudara, perhatikan. Pelanggaran-pelanggaran kita itu karena bibir kita, bukan karena yang lain. Seorang teman berapa tahun yang lalu dia pernah meneliti mengapa ada peristiwa kejadian 11. Kalau tidak ada peristiwa itu, betapa indahnya komunikasi antar bangsa di dunia. Betul nggak? Gara-gara kejadian 11 Menara Babel itu, kita ini nggak bisa komunikasi dengan saudara kita dari negara lain. Bahkan di Indonesia negara begitu banyak bahasanya, antara pulau sudah beda lagi. Antar provinsi beda lagi. Itu gara-gara Menara Babel. Lalu teman saya ini, dia seorang guru di Surabaya. Dia meneliti mengapa. Dia teliti sampai kepada peristiwa Pentakosta. Datangnya Roh Kudus yang kita peringati pada hari ini. Saudara, ternyata antara kejadian 11 dengan Kisah Rasul pasal 2. Itu ada hubungan yang sangat erat. Lagi sekali, ketika teman saya namanya Sutanto ini menemukan kebenaran itu sebagai seorang guru. Waktu dia menyampaikan, saya begitu kagum, ternyata betul. Antara kejadian 11 dengan Kisah Rasul 2 ada hubungan. Kalau di kejadian 11, kekacauan terjadi karena dosa Nimrod bersama semua keluarganya dan keturunannya. Maka pada Pentakosta terjadi pemulihan kembali dengan bahasa baru yang Tuhan beri. Katakan amin. Itu bukan sekedar milik orang Pentakosta, bahasa baru itu tidak. Dan sekarang kita temukan dalam ayat ini. Mengapa seringkali mulut kita ada pelanggaran, dari hidup kita ada pelanggaran karena bibir kita. Maka kita harus memiliki bahasa yang baru, bibir yang baru. Di dalam hidup ini supaya kebenaran itu terjadi. Jam 1 tadi, waktu pelayanan satu gereja, sebelum masuk ada seorang ibu yang mencegat saya. Saya begitu kaget. Anaknya 2. Yang satu di Amerika, saya pernah ketemu sejak tahun 90-an yang lalu. Dan saya tanya bagaimana, namanya Ayu anak itu. Oh, sudah selesai untuk masternya. Dan dia mau balik nanti bulan Juli. Nah, dia nggak cerita kakaknya. Saya tanya, saya sebut nama. Terus dia menangis, ibu ini.
Koden sudah tahu. Loh, kenapa saya cuma tanya kok? Tapi pertanyaan Koden itu betul-betul pertanyaan tepat yang saya juga sedang bingung. Kenapa? Dia mau cerai. Saya terkejut sekali. Yang benar. Masa saya guyon, saya menangis begini? Ya enggak, saya bilang begitu. Tapi saya enggak percaya. Saudara, anaknya ini itu seorang pemimpin. Kalau istilah gereja lain itu sel. Yang sangat dihormati oleh teman-temannya. Bahkan dikenal, saya sampai shock betul-betul. Saya bengong untuk beberapa saat. Bahkan sudah lain dia bilang sekarang nggak mau ke gereja lagi. Dia itu jadi penasihat yang luar biasa, konselingnya hebat sekali, saudara. Lalu sekarang anaknya ikut siapa? Ikut dia. Suaminya di mana? Suaminya diusir dari rumahnya. Memang pertama suami yang salah. Nah, saya kenal mereka dua cukup lama. Terus yang lebih mengerikan lagi dia berkata, dia nggak mau ke gereja, dia nggak mau didoakan. Saya nggak percaya orang yang begitu rohani. Terus saya tanya, apa yang jadi penyebabnya? Sederhana. Setelah suaminya begitu nekat waktu itu, lalu dilayani dan berubah, saudara. Suaminya berubah betul-betul. Tapi begitu suaminya berubah, ternyata istrinya ini yang mulai bangkit kemarahannya. Nah, kau dengan tahu anak saya itu, ya, anak itu cukup konsekuen dalam hal apapun juga. Dia adalah tipe orang kalau sudah berkata tidak akan ditarik balik. Nah, yang terakhir, karena dia sudah nggak tahan lagi, maka itu hati-hati dengan bibir ini, saudara. Dia berkata, bagaimanapun yang kau buat, aku tetap mau cerai. Nah, dia kena kepada perkataannya sendiri. Dan dia nggak mau untuk menarik balik kata-kata itu. Terus salah satu gembalanya pas lewat, saya panggil dia. Karena waktu ngomong-ngomong itu saya merasa betul bahwa pasti dia akan balik. So saya tanya pada ibunya, bisa nggak dihubungi? Tanya aja. Dia nunjuk kepada gembala. Dia bilang sudah sulit. Dia sudah nutup diri untuk semua anak-anak Tuhan ataupun hamba-hamba Tuhan. Kalau kami bertiga berdoa di situ dan minta kemurahan Tuhan untuk menjamah dia kembali. Saya berkata kepada ibunya masih menangis, percayalah bahwa Tuhan gak akan tinggal diam. Ketika mereka menikah, nama Tuhan disebut di atasnya. Nah, saudara perhatikan dengan bibir kita ini. Hati-hati dengan perkataan-perkataan mulut kita. Mengapa Pentakosta ditandai dengan bahasa-bahasa baru? Jawabannya paling gampang sederhana. Karena mulut kita dan bahasa kita sudah rusak. Betul? Maka itu dia beri yang baru buat kita semuanya. Dan itu sungguh luar biasa. Maka itu perlu setiap kita mengalami kuasa Pentakosta dalam hidup ini. Perlu sekali setiap kita mengalami itu. Berapa kali dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, kita gagal. Bukan karena setan. Ternyata karena kata-kata kita. Masih pasal yang sama. Ayat 25. Roh Kudus, engkau jamah dan wahyukan ini setiap kami, pada setiap kami. Kekhawatiran dalam hati, bagaimana? Bagus sekali. Ayo, ayat Tuhan bilang apa? Ayo, kekhawatiran dalam hati bagaimana? Bacakan. Membungkukkan orang. Artinya membuat orang itu patah semangat, tulang-tulangnya rusak semua. Ngeri, saudara. Sederhana sekali, hanya karena kekhawatiran dalam hati. Mari kita lihat kalimat berikut. Tetapi apa? Perkataan yang baik menggembirakan hati. Tanpa kita sadari, walaupun itu teman, tapi kita mesti hati-hati. Misalnya, kita punya teman sudah lama nggak ketemu. Setelah sekian lama nggak ketemu, baru ketemu hari ini misalnya. Begitu kita lihat dia, ini teman baik, kurus, pucat.